Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Coba angkat tangan. Ya. Oke, Mbak Nia, silahkan dipimpin dulu doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Una dan Aziz. Kenapa kok tidak masuk? Tidak tahu, Bu. Oh, Aziz izin. Baik. Sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas tentang apa? Puasa. Oke, benar sekali. Siapa yang tahu apa artinya puasa? Coba angkat tangan. Apa, Mbak Nadia? Diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Benar sekali. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makanan, minuman, hawa nafsu ataupun segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbenamnya fajar shadiq, terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Puasa kemarin dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama ada puasa Wajib. yang kedua ada puasa, yang ketiga ada puasa haram. Puasa wajib contohnya apa? Ramadan. Kalau puasa sunnah. Senin Kamis. Kalau puasa haram contohnya Tasyrik. puasa wajib dari tasyrik. Baik, Ibu rasa kalian sudah paham terkait materi minggu kemarin ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa? Tentang sholat fardu 5 waktu. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya sholat fardu 5 waktu itu ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan juga isya. Dan hukumnya apa? Wajib atau fardu ain. Sekarang Ibu bertanya, kenapa kok sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib? Dan apa yang harus kita lakukan agar sholat kita itu bisa diterima oleh Allah? Coba siapa yang tahu? Coba Mbak Nia apa? Sudah pada belajar apa belum kemarin? Oh, belum. Karena sholat itu merupakan perintah langsung dari Allah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Dan agar sholat kita itu bisa diterima oleh Allah, maka kita harus memperhatikan syarat wajib, syarat sah, dan juga rukun-rukunnya sholat. Selanjutnya Ibu mau bertanya lagi. Ketika kita jadi makmum, kita menunggu imam nih. Nah, ketika kita menunggu, tiba-tiba ada kotoran cicak yang menjatuhi mukena kita atau sajadah kita. Apa yang kita lakukan? Disentel. Diganti mukena. Kenapa kok diganti mukenanya? Najis. Benar sekali. Karena salah satu syarat sah sholat itu badan, pakaian, tempat harus suci dari hadas dan juga najis. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang pengertian sholat dan hukumnya, syarat wajib serta syarat sah sholat. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat dan hukumnya. Peserta didik mampu menyebutkan syarat wajib sholat 5 waktu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan syarat sah sholat 5 waktu. Baik, langsung saja Ibu jelaskan yang pertama tentang pengertian sholat. Ada yang tahu apa pengertian sholat? Berdoa. Ya, benar. Pengertian sholat dari segi bahasa, sholat itu artinya adalah
berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan juga rukun tertentu. Sholat 5 kali sehari atau disebut yang akrab kita kenal dengan istilah sholat 5 waktu atau sholat maktubat itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Jadi setiap muslim itu wajib melaksanakannya. Jika tidak melaksanakan maka mendapatkan dosa atau tidak? Iya, mendapatkan dosa. Selanjutnya ada hukum sholat fardu. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Yang artinya dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Jadi Allah tuh berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 itu kita disuruh untuk mendirikan sholat. Selanjutnya firman Allah yang lain dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang terakhir ada sabda Rasulullah SAW. Bisa tolong dibacakan hadisnya secara bersama-sama? Oke, langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati sholatu fa in salahat sabilu amalihi fa in fasadat fasada sabilu amali. Artinya coba dibacakan Mbak Isma. Amal yang pertama-tama akan diminta bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya. Dan jika sholatnya rusak, maka akan rusak pula semua amalnya. Baik, di sini jadi kita sudah mengetahui ya bahwasannya sholat fardu 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Apakah di kelas ini ada yang sholatnya masih bolong-bolong? Tidak ya, jangan sampai bolong-bolong lagi. Baik, selanjutnya kita masuk materi tentang syarat wajib dan juga syarat sah sholat. Sebelum Ibu masuk ke materi itu, di sini nanti Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok 1 akan membahas tentang syarat wajib sholat dan kelompok 2 akan membahas tentang syarat sah sholat. Di mana nanti Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian catat bagian yang penting yang merupakan syarat wajib sholat dan juga syarat sah sholat. Jadi sesuai bagiannya. Dengan catatan, tidak hanya poin-poinnya saja ya, tetapi kalian mencatat selengkap-lengkapnya. Referensi bebas, tidak hanya dari video yang Ibu tayangkan, tetapi bisa kalian lihat dari jurnal, Google, LKS, maupun yang lainnya. Itu untuk tugas yang pertama. Nanti perwakilan kelompok atau semuanya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil catatannya. Itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, nanti Ibu akan memberikan sebuah kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan pengertian, hukum, syarat wajib, dan juga syarat sah sholat, yang mana kalian harus menyelesaikan kasus tersebut. Nanti Ibu akan pilih random untuk maju ke depan menyampaikan hasil analisisnya. Untuk tugas yang kedua nanti akan Ibu jelaskan jika memang sudah waktunya. Untuk tugas yang pertama bisa dipahami? Bisa. Baik, langsung saja kalian lihat videonya, kalian pahami, kalian cermati. Mari kita belajar syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kak, emang benar ya kata temenku kita itu wajib melaksanakan sholat? Katanya kalau kita nggak sholat nanti kita dapat dosa.
sampai ilmi. Bisa dipahami? Jadi kelompok 1 syarat wajib, kelompok 2 membahas syarat sah sholat. Baik. Mari kita belajar syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kak, emang benar ya kata temanku kita itu wajib melaksanakan sholat. Katanya kalau kita nggak sholat nanti kita dapat dosa. Masuk neraka lagi, ih serem. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Baik, sekarang kakak akan menjelaskan siapa saja yang wajib melaksanakan sholat. Disimak ya. Syarat wajib sholat adalah segala ketentuan yang menyebabkan wajibnya seseorang untuk melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua adalah berakal sehat. Maksudnya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Loh, memangnya ada kak orang yang tidak berakal sehat? Ada dong, seperti orang gila, orang yang pikun. Mereka sudah tidak sehat lagi akalnya. Jadi, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Oke, aku paham sekarang. Terus apa lagi kak? Yang ketiga adalah balik. Ciri balik adalah sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mimpi basah atau keluarnya sperma setelah usia 9 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Keluarnya darah haid setelah usia 9 tahun untuk perempuan. Namun dalam hadis Nabi, anak sudah disuruh sholat sejak usia 7 tahun. Dan pukullah ketika usia 10 tahun jika tidak mau sholat atau meninggalkan sholat. Itu semua semata-mata untuk pembelajaran dan pembiasaan, supaya ketika usia balik nanti sudah biasa melakukan sholat 5 waktu. Nah, jika syarat-syarat tadi ada dalam diri seseorang, maka orang itu wajib melaksanakan sholat. Jika meninggalkan sholat, maka dia berdosa. Oh, begitu ya kak. Aku mau belajar sholat dari sekarang. Insya Allah, anak solehah. Syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat. Jika ada yang kurang, maka sholatnya tidak sah. Wah, bahaya juga ya kak. Apa aja sih syarat sah sholatnya? Aku mau tahu. Baik, yuk kita simak lagi. Yang pertama, telah masuknya waktu sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Lalu, kita tahu dari mana kak kalau telah masuk waktu sholat? Kita bisa tahu masuknya waktu sholat dengan dikumandangkannya azan. Syarat sah yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan berwudu dan hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Syarat sah yang ketiga adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi sebelum sholat kita harus memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat sholat kita itu sudah suci. Yang keempat, menutup aurat. Aurat itu apa sih kak? Aurat adalah
boleh terlihat. Aurat laki-laki adalah antara pusat sampai ke lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Syarat yang kelima adalah menghadap kiblat. Kamu sudah tahu belum deh arah kiblat kita kemana? Tahu dong Kak, arah kiblat kita adalah Ka'bah. Betul sekali. Syarat yang keenam adalah mengetahui mana rukun sholat dan mana sunnah sholat. Rukun sholat tidak boleh tertinggal. Kalau tertinggal, maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat kita bahas di video selanjutnya. Baik, itu tadi video yang sudah Ibu tayangkan tentang syarat wajib dan syarat sah sholat. Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan catatan tugas yang sudah Ibu berikan. Bisa dipahami? Bisa. Langsung dikerjakan ya. Semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Baik. Kalau begitu, langsung saja kelompok 1 silahkan maju menyampaikan hasil catatannya. Boleh perwakilan atau semua kelompok maju? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyampaikan tentang syarat wajib sholat, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi orang yang akan melaksanakan sholat itu harus beragama Islam. Yang kedua yaitu balik. Balik di sini kalau untuk perempuan itu berusia 9 tahun hijriah dan untuk laki-lakinya itu 9 tahun hijriah. Kalau perempuan itu keluar darah haid, kalau laki-laki itu memilih basah. Yang ketiga itu yaitu berakal sehat. Jadi orang yang sudah pikun terus gila itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Sudah paham. Sudah paham, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan kelompok 2 perwakilan atau semuanya. Silakan. Oke, silakan menyampaikan hasil catatannya. Ini saya akan menyampaikan hasil catatannya, yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang terpenuhi sebelum melakukan sholat. Apabila belum terpenuhi maka tidak sah sholat tersebut. Kemudian syarat sahnya adalah masuk waktu sholat dengan cara mengetahui melalui kumandang azan. Jika belum azan maka belum waktunya. Kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil maupun besar. Dari hadas kecil bisa dengan berwudu, kemudian hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Kemudian yang ketiga, suci. Suci yaitu badan, pakaian, dan tempat ibadah dari najis. Nomor 4, menutup aurat. Aurat laki-laki mulai dari pusar sampai lutut. Kemudian aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang kelima, menghadap kiblat, yaitu kiblatnya menghadap ke barat. Kemudian nomor 6, mengetahui rukun sholat dan sunnah. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, Ibu berterima kasih kepada
kepada kalian karena sudah dapat menyelesaikan tugas ibu dengan baik dan juga selengkap-lengkapnya. Selanjutnya ibu akan memberikan penguatan terkait materi tentang syarat wajib dan juga syarat sah sholat. Yang pertama ada syarat wajib sholat 5 waktu. Syarat wajib sholat adalah ketentuan yang menentukan siapa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka ia tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Yang pertama ada beragama Islam. Jadi orang yang sholat itu harus beragama Islam. Jadi kalau orang Kristen wajib sholat atau tidak? Tidak. Karena syarat wajib sholat yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Jadi orang itu mampu berpikir dengan benar dan memahami perintah-perintah agama. Orang yang kehilangan akal seperti orang gila atau tidak sadarkan diri, maka tidak wajib sholat. Yang ketiga ada balik. Sudah dijelaskan dalam video tadi bahwasannya balik itu kalau untuk perempuan usia 9 tahun jika sudah haid, dan untuk laki-laki jika sudah mimpi basah. Kalau belum haid dan belum mimpi basah, sempurnanya umur 15 tahun. Jika sudah 15 tahun maka sudah dihukumi balik. Yang keempat terjaga atau tidak tidur. Orang yang tertidur atau orang yang lupa tidak wajib melaksanakan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena tidur atau lupa, maka ia wajib mengerjakan sholat apabila ia bangun atau ingat dan ia tidak berdosa. Ingat, tidak disengaja. Contohnya, ketika mau tidur, dia teringat kalau belum sholat isya, tapi dia punya angen-angen bahwasanya aku nanti jam 10 mau bangun lagi untuk sholat isya, tapi ternyata tidurnya itu pulas sekali sampai-sampai tidak sadar dan tidak dapat terbangun padahal alarm sudah berbunyi, maka itu tidak berdosa. Ketika nanti ia bangun, ia langsung wajib mengqadha sholat sebelumnya. Jadi seperti itu maksudnya ya. Selanjutnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar sholat yang dilakukan menjadi sah di hadapan Allah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat dianggap tidak sah. Syarat sah sholat meliputi yang pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan apa tadi? Berwudu. Kalau hadas besar harus mandi besar. Kemudian yang kedua, badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Jadi harus menghadap kiblat, tidak boleh menghadap terserah, itu tidak boleh. Jadi harus menghadap kiblat. Dan yang kelima, telah tiba waktu sholat atau tidak mendahulunya. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan tentang pengertian, hukum, syarat wajib, dan juga syarat sah sholat. Apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Belum ya? Baik, selanjutnya untuk tugas yang kedua, silahkan menganalisis kasus di bawah ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tugas di awal tadi, yang mencakup kesesuaian materi yang sudah dibahas dengan permasalahan yang dihadapi serta solusinya. Jadi kalian analisis permasalahannya itu apa dan solusinya apa. Dalam hal ini nanti individu, tetapi kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian, tetapi ingat, satu lembar jawaban satu orang. Mulai dari Mas Aziz sampai Mbak Nadia mengerjakan permasalahan satu. Untuk Mbak Safira sampai Mbak Nia permasalahan 2, dan untuk Mbak Najis sampai Mbak Ilmi permasalahan 3. Nanti akan Ibu pilih random untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari analisisnya. Kalian boleh berdiskusi tetapi tetap jawabannya satu orang satu lembar. Bisa dipahami? Bisa.
kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan permasalahan-permasalahan ini. Cukup? Cukup. Baik, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Apakah semuanya sudah? Sudah. Sebentar lagi Belum, ya silakan dilanjutkan. Bagaimana? Apakah sudah, Mbak Nia? Sudah. Sudah ya. Baik, selanjutnya Ibu akan pilih random berdasarkan ice breaking saja. Biar kalian bisa merefresh otak dan juga semangat, tidak jenuh dan tidak bosan. Siap melakukan ice breaking? Siap ya. Cluenya adalah sambung menyambung. Ingat, cluenya adalah sambung menyambung. Perlu Ibu kasih contoh? Perlu. Ya. Contohnya, aku bangun tidur jam 4 pagi. Selanjutnya aku mandi dan sholat subuh. Selanjutnya aku membantu ibu menyapu halaman. Kemudian aku makan Pagi. jawabannya adalah nasi. Jawabannya adalah nasi. Ingat ya, cluenya adalah sambung menyambung. Nanti yang ibu tunjuk kok tidak bisa menjawab, silakan maju ke depan menyampaikan hasil analisis. Tepat saja. Oke, ayo. Oke, siap ya? Siap. Oke. Aku berangkat sekolah jam 6:30 pagi. Tidak lupa untuk berpamitan dengan ayah dan juga ibu. Aku berangkat naik sepeda. Tidak lupa aku membawa Helm. Tak lupa aku membawa Sepeda ontel. tunjuk. Sebentar ibu tunjuk, tapi mbaknya sudah menjawab. Coba apa? Apa tadi? Apa Sepeda. Aku berangkat naik sepeda. Tidak lupa aku membawa Tas. salah. Satu. Salah. Silakan maju ke depan. Jawabannya adalah air. Cluenya sambung menyambung. Oke, nanti ibu akan berikan Sepeda ontel. silakan Mbak yang menyampaikan hasil analisisnya. Baik, di sini saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahannya adalah Fatimah sedang dalam masa menstruasi, namun ia merasa tidak enak karena beberapa anggota keluarganya tidak mengetahui hal ini dan mereka terus mengajaknya sampai berjamaah di rumah. Fatimah bingung apakah ia mengikuti ajakannya atau tidak. Jawabannya itu permasalahan atau analisisnya itu syarat wajib dan syarat sah. Salah satu syarat wajib salat adalah bahwa seorang muslimah tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas. Selain itu syarat sah salat adalah suci dari hadas besar, di mana wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan sholat. Solusi,
Fatimah tidak wajib dan tidak sah jika ia melaksanakan salat dalam keadaan haid. Ia bisa memberitahu kepada anggota keluarganya secara halus bahwa ia sedang tidak dalam melaksanakan salat karena syariat atau haid. Tidak ada dosa baginya karena ia dalam kondisi yang memang dibebaskan dari kewajiban sholat. Baik, dari permasalahan yang mendapat 1 dan yang mendapatkan permasalahan 3, apakah ada yang ditanyakan? Atau dari teman-teman yang juga mendapatkan kasus permasalahan 2 jawabannya berbeda? Sama. Ya udah, tepuk tangan untuk Oke, siap, tebak-tebakan lagi ya. Tebak-tebakannya adalah aku pulang jam 12:30. Selanjutnya aku membersihkan diri, mandi, dan sholat duhur. Setelah itu aku makan dengan Mbak Ilmi. Makan dengan apa? Salah. Nasi. Salah. Piringan. Salah. Salah. Silakan maju ke depan Mbak Ilmi. Jawabannya makan dengan roti. Roti. Oke, dengan silakan Mbak Ilmi. Siap-siap nanti sambung lagi ya. Bunyinya sambung menyambung. Sebelum sholat dia berwudu, namun setelah selesai berwudu ia merasa ragu apakah wudunya batal karena ia teringat bahwa sebelum dia menyentuh anak kecil yang sedang buang air kecil. Pak Ahmad kebingungan apakah ia harus mengulangi wudu atau tidak. Untuk jawabannya, permasalahannya salah satu syarat wajib sholat adalah suci dari hadas kecil dan besar. Menyentuh najis seperti air kencing tidak membatalkan wudu, tetapi jika bagian tubuh terkena najis wajib dibersihkan sebelum sholat. Untuk solusinya, Pak Ahmad tidak perlu mengulangi wudunya karena menyentuh anak kecil yang terkena najis tidak membatalkan wudu. Namun ia harus memastikan bahwa bagian tubuh atau bagian yang terkena najis dibersihkan sebelum melaksanakan sholat. Baik, bagaimana teman-teman yang dapat permasalahan 1, permasalahan 2, dan juga permasalahan 3 yang sama? Apakah ada perbedaan jawaban atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, tidak. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Ilmi. Baik, langsung saja saya memberikan penguatan ya terkait menganalisis kasus di bawah ini. Yang pertama, ada permasalahan 1, yaitu seorang anak yang bernama Aisyah baru berusia 8 tahun dan belum mencapai usia balik. Namun orang tuanya mulai memerintahkan Aisyah untuk melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Aisyah belum sepenuhnya memahami pentingnya sholat dan sering merasa malas untuk melakukannya. Permasalahannya dalam kasus 1 itu apa? Fatimah belum. Iya, Aisyah belum balik. Jadi secara hukum syariat, sholat itu belum wajib baginya. Namun, orang tua Fatimah juga tetap memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan melatihnya agar terbiasa melaksanakan sholat ketika dia sudah ketika dia sudah mencapai usia balik. Kemudian solusinya, orang tua Aisyah perlu memberikan pemahaman secara bertahap mengenai pentingnya sholat dengan lebih banyak memberikan motivasi, teladan, dan juga penghargaan. Kemudian yang kedua, sholat saat menstruasi. Fatimah sedang dalam masa menstruasi, namun ia merasa tidak enak karena beberapa anggota keluarganya tidak mengetahui hal ini dan mereka terus mengajaknya sholat berjamaah di rumah. Fatimah bingung, apakah ia harus mengikuti ajakan tersebut atau tidak. Dalam studi kasus 2, permasalahannya itu apa? Berkaitan dengan apa? Syarat sah sholat, karena syarat sah sholat tadi salah satunya apa?
harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau haid itu hadas apa? Hadas besar. Jadi solusinya apa? Fatimah tidak wajib, ya benar, tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi Fatimah itu memberitahu kepada keluarganya bahwasanya saya sedang haid. Kalau saya sholat, saya malah berdosa. Kemudian untuk permasalahan 3, Pak Ahmad sedang dalam perjalanan dan singgah di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Sebelum sholat, dia berwudu. Namun setelah selesai berwudu, ia merasa ragu apakah wudunya batal karena ia teringat bahwa sebelumnya dia menyentuh anak kecil yang sedang buang air kecil. Pak Ahmad kebingungan, apakah ia harus mengulangi wudu atau tidak. Kasus permasalahan 3 ini apa? Terkait dengan apa? Syarat apa? Syarat wajib atau syarat sah? Syarat sah sholat. Apa bunyinya? Syarat sah sholatnya itu suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Dalam hal ini, ketika kita terkena air kencing nih contohnya, itu tidak membatalkan wudhu, tetapi kita harus membersihkannya dari tubuh kita. Jadi kita tidak perlu mengulang wudhu, tetapi kita harus membersihkan dulu bagian mana yang terkena kencing tadi. Kita bersihkan dengan air yang suci. Jadi solusinya Pak Ahmad tidak perlu mengulangi wudhunya, karena menyentuh anak kecil yang terkena najis tidak membatalkan wudhu. Namun ia harus memastikan bahwa bagian tubuh atau pakaian yang terkena najis dibersihkan sebelum melaksanakan sholat. Bisa dipahami? Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan terkait pengertian hukum, syarat wajib, syarat sah, dan juga menganalisis suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari semuanya ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Coba yang ada angkat tangan. Tidak ya, kalian sudah paham semua ya? Sudah. Tangan untuk kalian semua. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi di mana untuk mengukur seberapa pahamnya kalian terkait materi hari ini. Ibu akan memberikan waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Baik, semuanya sudah mengumpulkan ya? Sudah. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Silakan angkat tangan. Apa, Mbak? Dalam melaksanakan sholat dulu, kita harus memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya terlebih dahulu. Benar, apalagi? Sholat fardu hukumnya? Wajib. Tadi syarat wajib apa saja? Islam. Terjaga atau tidak? Kalau yang syarat sah tadi apa?
Suci dari haid dan nifas. Hadas kecil dan hadas Ya. besar. Dan kalian harus suci dari hadas dan juga Najis. sama lagi menghadap Kiblat. dan menutup Aurat. dan juga tepat pada waktu Sholat. Baik, untuk tugas di rumah silahkan kalian mengerjakan mengamati ya, bukan mengamati sih, pengalaman kalian bagaimana cara menjaga kalian sholat 5 waktu untuk 1 minggu ke depan. Untuk minggu depan dikumpulkan dalam 1 lembar kertas. Bisa dipahami? Bisa. Bagi perempuan yang sedang haid, bisa flashback 1 minggu yang lalu sebelum haid itu bagaimana cara kalian menjaga sholat 5 waktu tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Jika Ibu ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.